Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, ketemu lagi dengan saya. Kali ini kita akan mempelajari pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9. Dalam materi Bahasa Indonesia kelas 9, untuk pembahasan yang pertama yaitu tentang teks laporan percobaan. Kita dalam pertemuan kali ini kita akan mempelajari apa yang dimaksud dengan laporan percobaan, apa tujuannya, dan apa karakter yang ada dalam teks laporan percobaan tersebut. Oke, tapi sebelum kita mempelajari tentang teks laporan percobaan, kita akan mencari tahu terlebih dahulu apa laporan itu. Laporan adalah suatu bentuk penyampaian informasi, data, dan berita baik secara lisan maupun tertulis. Jadi, informasi yang disampaikan secara lisan maupun tertulis itu bisa dikatakan sebagai laporan. Oke, yang akan kita bahas secara lisan dan tertulis. Apa yang kalian ketahui tentang secara lisan dan tertulis? Yang dimaksud dengan secara lisan yaitu disampaikan secara langsung, berbicara secara langsung. Sedangkan secara tertulis ini biasanya bentuknya dalam bentuk teks. Biasanya secara tertulis ini yang akan kita pelajari, yaitu teks laporan percobaan. Oke, seperti tujuan pertemuan kali ini, yaitu kita akan mempelajari tentang pengertian teks laporan percobaan. Apa yang dimaksud dengan teks laporan percobaan itu? Yaitu teks yang isinya menceritakan atau menyampaikan hal-hal terkait percobaan yang telah dilakukan oleh penulis atau peneliti. Jadi dalam laporan percobaan itu terdapat data-data yang terkait dengan percobaan atau hasil penelitian. Oke, selanjutnya tujuannya apa kira-kira teks laporan percobaan itu? Tujuannya adalah menjelaskan kegiatan percobaan yang telah dilakukan secara tepat dan akurat. Ini bisa penuh tanggung jawab, biasanya itu ya, bisa dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, karakter dari teks laporan percobaan. Teks laporan percobaan disusun berdasarkan penelitian disertai dengan pemecahannya. Ya, namanya juga laporan percobaan atau penelitian, berarti disusunnya berdasarkan penelitian. Terus untuk tidak hanya itu, disertai dengan pemecahannya. Biasanya dalam penelitian itu ada rumusan masalah atau masalah yang ingin dipecahkan. Jadi dalam teks laporan percobaan itu disebutkan atau dijelaskan, itu dicantumkan, yaitu pemecahannya juga atau pemecahan dari masalah yang dirumuskan. Selanjutnya, karakteristik teks laporan percobaan yang kedua yaitu objektif. Objektif ini artinya disampaikan apa adanya.
hasil dari percobaan itu disampaikan apa adanya tanpa ada tambahan, tanpa dirubah. Jadi objektif itu namanya. Selanjutnya sistematik. Sistematik ini penulisan laporan percobaan ini secara runtut. Strukturnya itu runtut, mulai dari tujuannya, mulai dari alat dan bahannya, mulai dari langkah-langkahnya, mulai dari hasilnya, dan mulai dari simpulannya itu disusun secara runtut. Oke, selanjutnya ditulis dengan data yang lengkap. Ini tujuannya adalah sebagai pendukung. Data-data ini sebagai pendukung laporan. Selanjutnya menarik. Ini tujuannya agar dibaca oleh banyak orang. Laporan percobaan ini disusun secara menarik. Oke, untuk yang terakhir yaitu menuntaskan masalah. Ini ada kaitannya ya sama dengan pemecahan masalah ini. Setiap penelitian itu ada rumusan masalah. Jadi setelah penelitian selesai itu pasti ada hasil dari penelitian itu yang menjadi jawaban dari masalah yang dirumuskan itu. Oke, saya kira cukup untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.